Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2. Dengan saya sendiri, yaitu Bintang Fitri Zamzamia. Terus ada rekan-rekan saya, AA Farid Muslim, Cahaya Maharani, Faradima Natasha, dan Muhammad Sahal. Latar belakang, yaitu adanya pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kondisi Jakarta itu disebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutnya dengan PUPR, yang mengalami permukaan tanah turun, yaitu beban berlebihan akibat pembangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah. Karena itu, reklamasi pantai dianggap dapat mengatasi persoalan kepadatan penduduk dan turunnya permukaan tanah di Jakarta. Adapun di dalam poin perumusan terdiri dari tujuan utama, terus siapa pendana dari proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2, serta ada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek Pantai Indah Kapuk 2. Untuk kebijakan pembangunan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 merupakan kebijakan yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan utama dari kebijakan pembangunan reklamasi Pantai Indah Kapuk adalah untuk memperluas wilayah daratan dan mengembangkan kawasan tersebut. Jadi, dengan dilakukannya reklamasi di kawasan Pantai Indah Kapuk, diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan taraf hidup masyarakat pesisir secara optimal. Selain itu, ada tujuan lain, yakni untuk menciptakan lahan baru yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti perumahan, pertanian, industri, dan konservasi wilayah pantai. Reklamasi Pantai Indah Kapuk juga dapat memiliki tujuan lain, seperti meningkatkan kapasitas perumahan di kota-kota pesisir, membangun pelabuhan, dan menciptakan wisata yang menarik. Adapun tujuan spesifik dari kebijakan pembangunan reklamasi Pantai Indah Kapuk ialah untuk meningkatkan perekonomian Jakarta, di mana melalui pembangunan kawasan hunian, perkantoran, dan pusat perbelanjaan di wilayah Pantai Indah Kapuk, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan permintaan barang dan jasa, serta peningkatan investasi. Yang terakhir, melalui kebijakan pembangunan reklamasi Pantai Indah Kapuk, diharapkan dapat menjadi destinasi wisata baru yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Lalu, dari mana sih dana yang didapatkan untuk melakukan proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk? Di sini dana yang dibutuhkan itu total sebesar 25 triliun yang terbagi untuk 2 tahap. Di mana pada tahap pertama proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk telah menghabiskan dana sekitar 10 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.500 hektar lahan reklamasi. Sementara pada tahap kedua diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 15 triliun yang akan dialokasikan untuk membangun 1.000 hektar lahan reklamasi. Selanjutnya, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan proyek ini ialah pengembang swasta yang telah mendapatkan izin dari pemerintah DKI Jakarta sendiri untuk melaksanakan proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk ini.
para pengembang swasta ini seperti PT Kapuk Naga Indah, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Manggala Krida Yuda, PT Jakarta Properindo, PT Kek Marunda Jakarta, PT Taman Harapan Indah, dan PT Jaladri Kartika Paksi, di mana para pengembang swasta ini bertanggung jawab untuk membiayai proyek reklamasi tersebut, mulai dari pengadaan pasir dan tanah yang digunakan untuk menguruk lautan hingga membangun pulau-pulau baru di kawasan Pantai Indah. Selanjutnya, implementasi dari kebijakan reklamasi pantai Pulau Indah Kapuk II. Yang pertama itu ada pendekatan model dari kebijakan reklamasi pantai Kapuk II. Selanjutnya, mendefinisikan 3 bentuk pendekatan kontrol dalam pemangku kepentingan stakeholder. Yang ketiga, kelompok sasaran dari perkembangan reklamasi pantai Big 2. Masuk ke bagian pertama dalam pendekatan model yang diambil. Jadi kawasan Big 2 itu menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Seribu yang merupakan salah satu contoh penerapan model top-down. Dalam konteks pembangunan daerah, model ini berarti keputusan dan arahan yang berasal dari pemerintah pusat ataupun lembaga yang memiliki otoritas lebih tinggi. Alasan mengapa reklamasi PIK 2 ini dikatakan sebagai model top-down karena yang pertama, keputusan untuk mengusulkan PIK 2 itu sebagian dari wilayah Kepulauan Seribu yang berasal dari pemerintah kabupaten. Terus yang kedua itu tujuan utamanya untuk memperkuat kawasan strategis pariwisata nasional dengan konsep negeri 1000 pulau. Yang ketiga itu pembangunan PIK 2 nantinya bisa berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu karena kebijakan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Masuk ke bagian kedua, yaitu terdapat 3 bentuk pendekatan stakeholder. Dari pendekatan stakeholder yang pertama ada pemerintah sebagai command and control. Maksudnya itu adalah pemerintah memegang kendali dan pengelola secara penuh. Nelayan dan pelaku usaha tidak ikut serta dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya alam. Pendekatan ini itu dipandang mempunyai berbagai aspek kelemahan. Yang kedua, pengelolaan berbasis masyarakat, yang dimana pengelolaan berbasis masyarakat ini merupakan pengembangan dari tahap awal karena adanya kontrol pemerintah terhadap sumber daya yang dianggap memiliki banyak kelemahan. Pada tahap ini masyarakatlah yang mengelola segala macam sumber daya berdasarkan pola-pola yang terbangun di dalam masyarakat. Terus yang ketiga ada pendekatan model co-management yang merupakan kombinasi dari 2 model sebelumnya, yaitu kompetisi yang muncul dari kolaborasi antara kolaborasi pemerintah dan masyarakat, yang dimana dalam konsep ini masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mencegah terjadinya sebuah kerusakan sumber daya. Masuk ke bagian yang ketiga, kelompok sasaran. Jadi, siapa saja kelompok sasaran dari pembangunan reklamasi pantai PIK 2 ini? Yang pertama ada masyarakat nelayan. Terdapat eh, pemerintah terus mendukung pembangunan wilayah pesisir, namun para nelayan ini keberatan jika lokasi proyek yang lain mengakibatkan proses kemiskinan baru bagi penduduk asli, sehingga itu dapat menyebabkan kehilangannya mata pencaharian, pola nafkah, dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Yang kedua itu ada relevansi pemerintah daerah dalam pengembangan proyek PIK 2 yang dimuat dalam peraturan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2017, yaitu impiannya untuk membangun reklamasi Pantai Pik 2. Yang ketiga ada pelaku usaha. Dalam program ini terdapat beberapa pelaku usaha yang secara aktif terlibat dalam mempromosikan dan mengembangkan berbagai industri di dalam area yang bersangkutan. Terus, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mempercepat pencapaian target emisi karbon nol bersih, yang dimana pelaku usaha lainnya itu ada pelaku usaha kuliner, finansial, dan bisnis yang akan membuka peluang kerja baru bagi para pengusaha. Baik, selanjutnya ada bagian evaluasi yang dimana pulau reklamasi di Pantai Pik ini cenderung negatif jika diteruskan secara berlebihan dan tidak memikirkan AMDAL yang akan berdampak pada lingkungan yang bisa dikatakan belum sustainable. Sumber daya dapat bermanfaat tetapi kadang-kadang bisa berbahaya bagi kemanusiaan. Sumber daya dapat menjadi rentan. Selanjutnya ada dampak fisik yang ada dua dampak. Yang pertama ada dampak fisik, di mana dampak fisik sendiri itu pembangunan yang terjadi di daerah pantai seperti pembangunan konstruksi setelah adanya proses pembangunan reklamasi akan menimbulkan dampak fisik yang dari lingkungan terutama berubahnya siklus arus laut yang akan terjadi. Dengan adanya perubahan tersebut, maka akan berdampak pula pada keberadaan ikan yang seharusnya berada di kawasan tertentu, kemudian berpindah tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada dampak sosial. Dampak sosial itu dengan adanya pembangunan reklamasi pantai ini, Pik 2 ini, membuat nelayan kemudian terpaksa untuk berpindah tempat, kemudian menjual tanah mereka ke pembeli maupun kepada investor yang bergerak di dalam pembangunan reklamasi ini. Yang seharusnya tempat yang sudah ditinggali kemudian harus berpindah tempat, membuat para nelayan akan kesulitan menjangkau lahan untuk mencari nafkah mereka. Oke, next. Baik, di sini kesimpulannya itu reklamasi itu adalah bentuk campur tangan atau intervensi manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang melahirkan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut dan lain sebagainya. Nah, dengan diadakannya reklamasi Pik 2 ini mungkin bisa dimanfaatkan berbanyak orang atau sumber daya lahan dengan cara pengeringan lahan atau drainase. Sekian dan terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 7.